Pelajaran Sekolah Sahabat Rabu 28 Mei 2025, pelajaran ke-9, triwulan kedua. Judul untuk hari ini adalah Anggur dan Darah. Bacalah Mazmur 75, bacalah juga Matius 26 ayat 26 sampai 29 dan Wahyu 14 ayat 9 sampai 12. Apakah yang Mazmur ini ungkapkan tentang beberapa masalah yang dipertaruhkan dalam penghakiman dan bagaimana ayat-ayat lain ini membantu kita memahami masalah-masalah ini? Saya baca dalam Mazmur 75. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Jangan Memusnahkan, Mazmur Asaf. Nyanyian, kami bersyukur kepadamu, ya Allah. Kami bersyukur dan orang-orang yang menyerukan namamu, menceritakan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Apabila aku menetapkan waktunya, aku sendiri akan menghakimi dengan kebenaran. Bumi hancur dan semua penduduknya, tetapi akulah yang mengokohkan tiang-tiangnya. Selah. Aku berkata kepada pembual-pembual, jangan membual, dan kepada orang-orang fasik, jangan meninggikan tanduk. Jangan mengangkat tandukmu tinggi-tinggi, jangan berbicara dengan bertegang leher, sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Sebab sebuah piala ada di tangan Tuhan, berisi anggur berbuih, penuh campuran bumbu. Ia menuang dari situ, sungguh ampasnya akan dihirup dan diminum oleh semua orang fasik di bumi. Tetapi aku hendak bersorak-sorak untuk selama-lamanya. Aku hendak bermazmur bagi Allah Yakub. Segala tanduk orang-orang fasik akan dihancurkannya, tetapi tanduk-tanduk orang benar akan ditinggikan. Saya baca dalam Matius 26 ayat 26 sampai 29. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Wahyu 14 ayat 9 sampai 12. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata Anak Domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tandanya. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Ada beberapa pemikiran bahwa Mazmur ini akan dinyanyikan pada saat kehancuran pasukan Sanherib secara ajaib. Sebuah kisah yang tampaknya mengarah pada kehancuran terakhir orang fasik dalam Wahyu 20. Umat Allah berada di dalam kota suci bersama raja mereka yang benar ketika pasukan kejahatan datang dan mengepung mereka. Dan kemudian mereka dihancurkan oleh Allah sendiri. Salah satu hal yang dikoreksi Tuhan dalam penghakiman adalah penyalahgunaan kekuasaan yang telah terjadi di dunia kita yang telah jatuh. Manusia yang jatuh tidak lagi hidup untuk orang lain atau untuk kemuliaan Tuhan, tetapi untuk diri sendiri. Saat ini dalam banyak hal, kita hidup dengan konsekuensi memilih untuk percaya bahwa tidak ada standar moral yang berarti atau objektif di alam semesta. Jika ada arti, filsuf Friedrich Nietzsche
bersikeras bahwa kita harus menciptakannya untuk diri kita sendiri dan berpura-pura seolah-olah alam semesta ada untuk keuntungan kita. Setiap individu pada dasarnya berperilaku seolah-olah dia adalah Tuhan. Orang mungkin bertanya dengan wajar, seberapa baik filosofi ini berhasil bagi Nietzsche sendiri? Tidak terlalu baik. Sebenarnya, dia menjadi gila, pingsan di sebuah jalan di Italia setelah mencoba menghentikan seorang pria memukuli seekor kuda. Dia kemudian menghabiskan 11 tahun berikutnya dari hidupnya dalam keadaan semi-katatonik sebelum kematiannya pada tahun 1900. Betapapun buruknya masalahnya, sebagai orang percaya kita diingatkan untuk hidup dengan harapan dan tidak menilai masa depan dari kejadian terkini. Sangat mudah untuk putus asa karena kita melihat pilar-pilar peradaban terus terkikis oleh hati dan pikiran orang-orang yang tidak bertuhan atau oleh mereka yang pandangannya tentang Tuhan tidak ditemukan dalam Alkitab. Kita saat ini hidup dalam periode di mana nilai-nilai moral, bahkan hal-hal mendasar seperti jenis kelamin manusia, laki-laki dan perempuan telah diserang, setidaknya di beberapa bagian dunia. Jenis-jenis amoralitas tertentu, hal-hal yang membuat banyak orang malu untuk membicarakannya, bahkan secara pribadi, sekarang dipuji dan dipuja di depan umum. Begitulah hal-hal buruk semakin menjadi-jadi. Meskipun kita harus melakukan bagian kita sekarang untuk mencoba membuat hidup lebih baik bagi orang lain, mengapa selalu penting untuk diingat bahwa akan terjadi kehancuran total dari dunia saat ini dan penciptaan kembali yang supernatural sebelum semuanya pada akhirnya menjadi benar? Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sabat Rabu 28 Mei 2025. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sabat hari berikutnya. Tuhan memberkati.